Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Maria Purnama, hari Selasa 18 Februari 2025. Nongol aku di sini Maria Purnama sama Ira ya. Ada sesuatu yang spesial di jam 11.23 sampai jam 12 nanti. Kita akan bincang-bincang santai bersama ibu-ibu dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Maria Purnama dalam rangka penyuluhan dan penerangan hukum dengan tema pembinaan masyarakat taat hukum. Oke, dalam rangka juga ini adalah salah satu program Kejaksaan Negeri yaitu Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Selamat siang semuanya, kita akan ngobrol banyak tentang kejaksaan dan di sini sudah ada narasumber kita, narasumber kami dari Kejaksaan Tasikmalaya yaitu ada Ibu Yustika. Ibu Yustika aja ya. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di Purnama FM dan di sebelahnya Ibu Yustika ada Ibu Irma Rahmawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, baik. Obrolan kita hari ini pastinya tentang seluk-beluk kejaksaan gitu ya, terutama Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Mungkin masyarakat di Tasikmalaya belum tahu banyak tentang apa itu kejaksaan, terus bergerak dalam hal apa yang kejaksaan tangani gitu ya, atau apa yang bisa kita apa sih namanya ya, kejaksaan bisa menangani hal-hal apa saja di bidang hukum gitu ya, karena kita tahu bahwa kalau dengar kata kejaksaan pasti ada urusannya dengan hukum gitu ya. Baik, di sini akan kita langsung dengarkan penjelasan dari Ibu Yustika dan juga Ibu Rahmawati seputar kejaksaan. Bisa dibeberkan mungkin untuk Ibu Yustika, dipersilahkan. Oke. Kejaksaan ya, Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Dan Kejaksaan RI ini juga dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oke. Nah, terkait kejaksaan ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan juga ya, di mana kejaksaan ini sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Ya. Jadi memberikan perlindungan hukum untuk kepentingan umum, kemudian penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, di dalam undang-undang kejaksaan tersebut juga kejaksaan ini adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan yang namanya kekuasaan kehakiman. Yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang yang berdasarkan undang-undang secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Jadi kita ini merupakan lembaga hukum yang tidak akan bisa terpengaruh oleh ada pengaruh dari pihak-pihak lain. Oke, bisa dicontohkan misalnya seperti apa? Misalnya ada seseorang yang tersangkut dengan hukum. Nah, apakah langsung dari kejaksaan itu turun untuk menjadi penuntut gitu? Enggak, memang kalau kejaksaan itu kan tugasnya di dalam undang-undang kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim, ya atau sebagai eksekutor. Namun di dalam undang-undang kejaksaan juga ada tugas-tugas lain selain itu. Jadi ada di bidang datun, ada di bidang bidum, di bidang pitsus, di bidang PB3R, dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Jadi tugas kami sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Iya. Ya, ada bidang perdata ya, terus juga ada tata usaha negara. Betul, itu juga mungkin di situ juga tertera ya, tugas dari kejaksaan itu sendiri. Nah, sementara mungkin masyarakat banyak juga belum tahu tentang apa saja sih yang ditangani oleh kejaksaan gitu. Maksudnya hal-hal apa saja yang ditangani oleh kejaksaan atau yang dilaksanakan pekerjaannya gitu, menangani apa saja. Kalau jadi sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 16 itu ya disebutkan bahwa di kejaksaan ini mempunyai tugas melakukan penuntutan.
dan melaksanakan putusan hakim. Oleh karena itu ini kaitan eratnya dengan pidana ya, dengan perkara perkara pidana. Jadi untuk perkara pidana ini kita kejaksaan ini sebagai pengendali perkara atau yang disebut dengan dominis litus. Pengendali perkara gitu ya. Ya, pengendali perkara. Jadi kita di sini sebagai penuntut umum. Namun untuk perkara tertentu kita juga bisa menjadi atau bisa menerima perkara atau melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi. Itu khususnya di bidang Pitsus. Jadi untuk penanganan perkara pidana ini ada bidang Pidum, ada bidang Pitsus. Kalau bidang Pidum kita yang menerima berkas perkara dari penyidik. Pidana umum gitu ya. Iya, pidana umum itu kita menerima berkas perkara dari penyidik, dari Polri. Dari PNS ya, misalkan dari imigrasi terkait perkara yang kaitannya dengan imigrasi kan. Kemudian kalau di bidang Pitsus kita menangani perkara tertentu saja seperti tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, di bidang Pitsus ini kita tidak hanya menerima dari penyidik, tapi kita juga bisa menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya suatu tindak pidana korupsi. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan penyidik. Gitu. Nah, selain itu untuk penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, kami juga ada bidangnya, itu di bidang Datun, perdata dan tata usaha negara, di mana kami ini berdasarkan surat kuasa khusus atas nama pemerintah atau negara. Jadi bisa mewakili pemerintah, BUMN atau BUMD untuk terkait perkara perdata dan tata usaha negara. Gitu. Oke, itu ya Badai Purnama. Jadi di kejaksaan itu ada yang namanya Pidum, pidana umum, dan ada Pitsus, pidana khusus, gitu ya. Mungkin kalau di kejaksaan mungkin itu familiar ya, Pidum, Pitsus, tapi untuk masyarakat kan mungkin itu agak gimana ya? Agak baru gitu mungkin ya. Jadi perlu dipanjangkan. Oke, selanjutnya mengenai tugas dan wewenang jaksa ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu seperti apa, Bu? Tugas dan wewenang jaksa ya, Bu? Iya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ya. Jadi diantaranya yaitu satu, melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pihak penyidik. Kemudian meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kemudian melakukan pengamanan kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan yang bisa membahayakan masyarakat dan negara, kemudian melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, kemudian melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistika kriminal. Oke, mungkin ini program ini mungkin adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum ya. Jadi memang ini yang tadi tugas disampaikan sama Bu Irma itu udah ada yang menjadi tugas di bidang pidana umum, ada yang menjadi tugas di bidang pidana khusus, ada yang menjadi tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, ada juga yang di bidang intelijen. Nah, berdasarkan undang-undang kejaksaan di bidang intelijen ini yaitu terkait tugas dan kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum gitu. Untuk meningkatkan atau pembinaan masyarakat taat hukum, kami mempunyai tugas di situ karena berdasarkan pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan itu disebutkan bahwa pembinaan masyarakat taat hukum, yaitu kita melakukan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum. Penyuluhan penerangan hukum ini kami juga kegiatannya beraneka ragam, penyuluhan penerangan hukum kita ke masyarakat langsung, tatap muka secara langsung, maupun dengan siswa atau mahasiswa. Jadi ada kegiatan kami yang namanya Jaksa
menyapa nih seperti di sini kan di media. Betul. Kemudian ke sekolah kita jaksa masuk sekolah, ke kampus kita ada kegiatan jaksa masuk kampus, ada juga jaksa masuk pesantren, ada juga kita melakukan penyuluhan atau penerangan hukum ke instansi pemerintah juga. Jadi selain ke masyarakat kita juga pemerintah. Jadi kita berupaya kalau untuk kegiatan ini lebih ke arah upaya preventif ya, pencegahan. Jadi diberikan kesadaran hukum, dikenali hidup kejaksaan, dikenali hidup hukum. Jadi supaya kami berharap masyarakat juga bisa terhindar lah dari yang namanya hukuman. Mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat bahwa jangan sampai melakukan hal-hal yang mengundang mereka untuk berurusan dengan hukum gitu mungkin ya. Gitu ya. Kami kan juga kenali hukum, jauhi hukuman. Oh, kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, terus mengenai kejaksaan nih ya. Bila misalnya ada masyarakat yang ingin bekerja di kejaksaan, itu kriterianya seperti apa gitu? Kalau cara menjadi jaksa ya? Ya, maksudnya keahlian jaksa. Ada yang ingin apa yang dimiliki? Jaksa betul, gitu ya. Betul. Satu ya, pendidikan strata 1 Bu, S1. S1-nya ini bidangnya harus bidang hukum Bu. Jadi S1 hukum ya. Kemudian nanti setelah nanti melalui proses penerimaan gitu ya. Kemudian proses penerimaan Kejaksaan RI, kemudian nanti ada yang namanya PPPJ, menempuh pendidikan pelatihan jaksa selama 6 atau 8 bulan di Kejaksaan Agung. Di Badiklat Kejaksaan Agung. Ini kemudian setelah itu baru penempatan gitu Bu, penempatan seluruh Indonesia. PPJ di seluruh Indonesia. Jadi siap ditempatkan di dimanapun seluruh Indonesia. Ya. Tapi yang jelas mungkin harus S1 hukum ya untuk syarat ininya. Dan ikut tes dulu ya. Iya, ikut tes dulu yang jelas. Tes masuk Kejaksaan RI. Iya. Baik, mungkin kita jeda sebentar dulu ya Bu ya. Ada beberapa pariwara yang harus dilewatkan dulu. Jadi nanti kita balik lagi bersama Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Jaksa Menyapa. Stay tune terus di sini. Jan Ibrahim Haji di Tasikmalaya Paripurna, dan kita masih bersama dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan tema pembinaan masyarakat taat hukum, dan masih bersama saya ada Ibu Yustika dan Ibu Irma Rahmawati. Oke, pukul 11:41 waktunya Purnama FM. Kita lanjut obrolan kita hari ini, Baraya Purnama. Semoga obrolannya bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Oke, salah satu bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya itu adalah bidang intelijen. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang dikerjakan oleh bidang intelijen atau wewenang apa yang dimiliki oleh bidang intelijen di kejaksaan tersebut. Ya, baik ya. Kalau bidang intelijen itu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen, yudisial di bidang ideologi, politik ekonomi, sosial, dan budaya untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan, baik preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum, serta pengamanan, pembangunan, dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Itu yang dikerjakan. Tapi kalau untuk kewenangannya itu ada di pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan ya. Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Yaitu untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian ada pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan penelitian dari pengembangan hukum secara statis kriminal. Tapi untuk lebih jelas itu ada di pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan ya. Bisa mungkin nanti masyarakat bisa membaca atau bisa browsing sendiri ya. Kejaksaan di situ. Namun kami di bidang ketertiban atau ketentraman umum atau di bidang intelijen ini banyak sekali
berkaitan atau berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena tujuan dari kami itu yaitu yang petugas pertama itu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Gitu. Oke, itu Badai Purnama ya. Silakan kalau misalnya mau tahu lebih jelas, bisa dibuka, bisa browsing lah, Badai Purnama bisa browsing, terus cari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30B. Ya, bisa dicari di situ. Untuk lebih jelasnya biar Badai Purnama tuh, oh iya ternyata ini ya kewenangan dari bidang intelijen. Oke, ada satu pertanyaan ini Ibu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badai Purnama mau bertanya katanya. Ini bagaimana saja tugas di bidang pemulihan aset dan di bidang intelijen penegakan hukum? Terima kasih. Udah ya barusan ya? Ya, yang barusan ya? Pemulihan aset memang dulu tuh namanya PB3R ya. Ya. Memang pemulihan aset. Nah, pemulihan aset ini terkait barang sitaan dan barang rampasan. Gitu. Jadi kan untuk perkara pidana itu ada yang namanya barang bukti. Oh iya. Ya kan. Suatu tindak pidana itu pasti ada barang bukti, betul. Namun juga tidak menutup kemungkinan tidak ada barang bukti, juga ada perkara itu kan. Tapi kan ada yang ada barang buktinya, kita ada di bidang pemulihan aset ini. Nah, di dalam pemulihan aset ini bidang ini menyimpan, merawat barang bukti itu untuk jaksa mendukung pembuktian di persidangan. Nah, kemudian nanti barang bukti itu bagaimana statusnya kemudian, apakah dikembalikan kepada si pemiliknya atau dirampas untuk negara atau dimusnahkan gitu. Mungkin ada syarat-syarat tertentu apakah harus dikembalikan atau dimusnahkan? Kalau yang dikembalikan jadi gini, barang berharga milik seseorang ya, yang jelas ada kepemilikannya, itu dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila kalau misalkan barang berharga itu tidak jelas kepemilikannya, gitu kan, itu akan dirampas untuk negara. Biasanya dilakukan melalui lelang. Ini makanya tugasnya pemulihan aset ini. Tapi apabila barang buktinya itu tidak mempunyai nilai dan justru membahayakan, itu kita dirampas untuk dimusnahkan. Makanya kegiatan di pemulihan aset itu juga suka mengadakan kegiatan pemusnahan barang bukti kayak miras gitu ya. Kemudian narkotika, selama tidak dibutuhkan untuk kepentingan pengetahuan ya, gitu kan. Tidak ada permintaan seperti itu, mungkin bisa kita musnahkan. Kemudian dari barang-barang senjata tajam, golok seperti itu kita musnahkan. Obat-obatan. Itu ya Badai Purnama. Semoga tercerahkan dengan penjelasan dari Ibu Yustika. Kalau bidang intelijen itu lebih ke arah ketertiban dan ketentraman umum. Mungkin masyarakat luas lebih sering mendengar intel gitu ya. Intel. Mungkin itu kan menyangkut individu ya, menyangkut seseorang. Itu tugasnya seperti itu mungkin ya. Yang tadi jadi selain tadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kami juga ada kegiatan pengamanan, kemudian penyelidikan, gitu kan. Jadi kita juga menerima laporan. Kita menerima laporan terkait adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum ya, atau tindak pidana, kita bisa melaporkan ke kami, nanti juga bisa kita tindak lanjuti, gitu kan. Kemudian kegiatan penyuluhan hukum, itu peningkatan kesehatan penyuluhan hukum. Nah, kemudian di Intel ini juga kami juga membentuk Satgas Mafia Tanah juga. Gitu. Kemudian kami juga melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang dapat membahayakan keamanan negara dan warga. Jadi kalau misalkan terjadi gini, dalam suatu masyarakat itu muncul suatu aliran yang ini menyinggung atau bahkan menodai suatu agama. Kita di situ bisa melakukan pengawasan karena kami juga mempunyai tim pakem, tim panitia pengawasan kepercayaan dan keagamaan masyarakat. Iya, seperti beberapa waktu lalu sempat rame ya, banyak kan. Banyak aliran-aliran itu yang muncul mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang sudah adem lagi ya, sudah tidak ada semoga lagi adem seperti lagi ya. Amin. Karena kan apalagi kan terkait isu-isu agama sangat sensitif ya. Betul sekali. Apalagi kalau menyinggung salah satu agama yang mayoritas gitu kan.
Baik, baik. Ada beberapa pertanyaan ini dari Baraya Purnama. Nih, salah satunya gini katanya, kenapa ya kalau dengar kata jaksa saya suka takut katanya. Soalnya pasti berhubungan dengan penuntutan. Apakah seperti itu memang tugasnya? Nah, kalau warga ada masalah hukum, apakah bisa meminta bantuan ke kejaksaan atau kemana? Dari Bobby di Indihiyang, gimana? Ibu, saya. Jadi gini, kadang memang gitu ya, kejaksaan atau jaksa takut. Ibu udah ketemu kami juga kan tidak menyeramkan ya. Kami juga sama manusia kan. Jaksa itu juga ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, gitu kan. Kami juga melayani masyarakat. Jadi kalau misalkan masyarakat mempunyai permasalahan hukum, ingin konsultasi, kejaksaan mempunyai bidang yang mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum, yaitu ada di bidang datun. Jadi masyarakat mau siapapun itu ya, aduh saya mau konsultasi masalah rumah tangga saya, atau saya mau konsultasi terkait hukum gitu kan, tapi saya bingung, datang aja ke kantor kejaksaan di hari kerja. Di hari kerja, di hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur atau hari merah ya, tanggal merah, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti Ibu tinggal datang aja, Bapak Ibu tinggal datang ke kantor kejaksaan, nanti langsung ke PTSP. Tujuannya apa? Kalau misalkan ingin konsultasi, nanti bagian PTSP akan diberikan ke bagian pelayanan. Jadi ke bagian datun, nanti di datun itu akan ada jaksa yang memberikan informasi, ya kan, edukasi juga mungkin di situ ya, atau memberikan solusi gitu kan, dan itu pun juga tanpa dipungut biaya apapun. Iya, itu tidak hanya menyangkut perkara pidana ya, perdata juga bisa ya. Malah kalau yang saya tahu itu kebanyakannya itu ya konsultasinya malah salah perceraian gitu. Itu bukannya sudah itu biasanya kalau perceraian kan ditangani oleh pengadilan agama ya. Iya. Tapi ada yang kan kalau kita memberikan solusi pencerahan lah ya, edukasi seperti ini loh Bu, nanti tindakannya kan kadang orang ada yang tidak tahu ini saya mau ngajuin cerai kemana, terus kalau suami saya seperti ini gimana saya harus berbuat, bersikap, KDRT misalnya gitu ya gitu. Jadi kalau ini masuk ranah pidana, Ibu bikin laporan ke polisi. Kalau misalkan ini Ibu kalau mau ngajukan gugatan cerai, Ibu langsung aja daftarkan di pengadilan agama. Jadi kita memberikan solusi ya kepada warga masyarakat. Iya, itu Baraya Purnama ya. Jadi mungkin kalau selama ini kita pikir kejaksaan, wah kriminal gitu ya, pikirannya kriminal. Tugas utama kami itu adalah melakukan penuntutan ya, karena kita sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan. Makanya kan jaksa itu ya itu tugas utamanya. Tapi selain tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan, kami mempunyai tugas-tugas atau tindakan-tindakan lain berdasarkan undang-undang kejaksaan itu. Makanya di kejaksaan ada bidang-bidangnya. Gitu. Iya, itu ya Baraya Purnama untuk yang sedang bingung gitu, boleh datang ke kejaksaan untuk curhat mungkin ya, bercerita. Free lagi ya. Betul, nanti bisa dibantu untuk mengarahkan kemana kita harus menyelesaikannya gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada fakta integritas ya. Jadi dijamin tidak harus mengeluarkan uang gitulah untuk dari dulu juga sekedar tidak ada ya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi malah tidak perlu datang ke kantor kejaksaan, tapi juga kita ada program pelayanan keliling, pelayanan hukum keliling gratis. Itu di seputar kota apa memang sudah masuk ke pelosok itu? Sekitar kota Tasikmalaya saja. Oh iya, sesuai dengan biasanya ke kelurahan, gitu kan. Sesuai daerah kerja mungkin ya Bu ya. Oke. Baik Baraya Purnama. Jadi jangan segan-segan kalau misalnya ada sesuatu yang memang tidak nyaman gitu ya, misalnya di keluarga atau apa, boleh bercerita kepada orang-orang kejaksaan, datang ke kejaksaan gitu ya. Ke kantor. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ini dari siapa ini? Masih dari Indihiyang, katanya benarkah kalau kejaksaan itu setara dengan polisi? Soalnya sama-sama menangkap pidana. Sama-sama APH. Enggak, kalau sama-sama PH ya aparat penegak hukum. Tapi gitu. tugas PH penegak hukum. Tugas kami berbeda. Kalau kepolisian itu untuk perkara pidana umum dulu ya. Untuk perkara pidana umum, kepolisian itu mempunyai tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Jadi laporan tindak pidana umum masyarakat
membuat laporannya ke polisi. Kepolisian, Nanti ke polisi sebagai penyidik akan mengirimkan SPDP, kemudian mengirimkan berkas perkara. Nanti kalau misalkan kita telaah, kita baca itu berkas perkara sudah cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan, kita nyatakan P21. Barulah ke kami sebagai penuntut umum yang melakukan pembuktian ya, kemudian penuntutan di sidang di pengadilan, dan kita yang melaksanakan putusan hakim. Itu bedanya. Nah, tapi untuk tindak pidana khusus seperti tipikor itu, kita kejaksaan juga bisa jadi penyelidik dan penyidik. Gitu. Jadi tidak hanya menerima berkas dari atau SPDP maupun berkas dari polisi. Berarti berhubungan erat ya antara kejaksaan dengan kepolisian ya. Berhubungan erat. Kami ya kejaksaan, kepolisian, pengadilan itu ya itu aparat penegak hukum ya. Gitu. Dan itu mulai dari penyidikan polisi, kemudian penuntut umum, kemudian kita perkara sidangkan di pengadilan. Kemudian nanti ada pengadilan, ada putusannya, baru kita laksanakan putusan tersebut, kita pidana badan kita masukkan ke lapas seperti itu. Itu memang proses penanganan perkara pidana seperti itu. Oke, itu Mbak Purnama ya. Lanjut ini mengenai pemberantasan mafia tanah gimana nih? Karena emang sekarang itu agak-agak orang-orang itu ya pada ya tanah semakin kesini kan semakin mahal mungkin, jadi banyak orang-orang yang ingin ya agak-agak serakah gitu mungkin. Ya, seperti apa itu, Bu? Ya, kalau ini ada ini ya, Bu ya, tim pemberantasan mafia tanah itu. Jadi yang perlu diketahui bahwa kejaksaan juga telah membentuk tim pemberantasan membentuk tim pemberantasan mafia tanah berdasarkan surat perintah nomor Prin 8 /A Jaksa Agung /01/2022. Sejak dibentuk sampai dengan saat ini, tim pemberantasan mafia tanah telah menerima 669 pengaduan yang sebagian besar telah ditindaklanjuti. Gitu. Itu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab munculnya mafia tanah itu, Bu? Iya. Jadi yang menjadikan penyebab munculnya mafia tanah yaitu tanah merupakan sumber kehidupan yang mendorong tanah menjadi diperebutkan dan dimanipulasi karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal maupun lahan pertanian, mendorong terjadinya penambahan hutan, perambahan hutan, penyerobotan tanah, wilayah, dan tanah negara. Adanya sekelompok oknum pemerintah baik dari perangkat desa, BPN, notaris, PPAT, dan aparat lain yang melakukan manipulasi demi keuntungan semata. Kemudian proses permohonan hak milik atas tanah yang tidak transparan, seperti contohnya pengurusan surat tidak pernah bersengketa dari desa, kemudian pihak yang tanahnya berbatasan tidak dilibatkan sehingga rawan pemalsuan. Kemudian sengketa dikarenakan warisan dalam keluarga oleh rasa tidak puas maupun serakah. Kemudian sengketa batas atau letak objek tanah. Kemudian penguasaan tanah oleh masyarakat terhadap tanah negara yang dibiarkan selama bertahun-tahun. Kemudian tumpang tindih sertifikat tanah, kemudian regulasi yang belum menjamin kepastian hukum. Jadi memang sini ada permainan ya, permainan oleh oknum ya, bukan oleh aparat pemerintah, bukan, tapi ada oknum, bahkan ada yang mengatasnamakan. Jadi pura-pura, itu kan yang punya kepentingan sendiri. Jadi akhirnya dari perbuatan-perbuatan ini menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, gitu kan. Apalagi kan kalau sekarang itu tanah itu kadang ada yang sudah tidak ditinggalin bertahun-tahun, tapi tempatin orang, tiba-tiba muncul sertifikat, gitu. Padahal si punyanya juga punya sertifikat. Nah ini kenapa sampai bisa muncul sertifikat ini? Apakah ada permainan di situ? Nah makanya kan karena banyaknya kasus seperti itu, ya sampai 669 ya, yaitu yang ditangani seluruh Indonesia itu. Jadi tugas kami itu di tim pemberantasan mafia tanah itu di sini harus bisa menyelesaikan, memberikan edukasi juga kepada masyarakat, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan masyarakat merasa, oh saya nih ada masalah tanah seperti itu, jangan asal lapor dulu, klarifikasi dulu tanahnya, buktikan dulu kepemilikannya, cek dulu ke kantor pertanahan dulu, terdaftar atau tidak, gitu kan.
Kalau soal warisan gimana? Itu masuknya kemana Sengketa ya? warisan ya. Kalau misalkan sengketa warisan terus tiba-tiba ada yang mendaftarkan tanah ya, sehingga terbit sertifikat, kan kalau untuk pendaftaran tanah itu syarat dan prosesnya itu sangat detail ya. Ya. Kantor Pertanahan tidak akan sembarangan menerbitkan sertifikat. Kan harus memenuhi syarat-syarat kan. Nah, kalau misalkan sampai itu terbit ya kan, padahal ada 3 permasalahan, itu harus dikaji dulu. Makanya kita kalau ada itu kita koordinasi dengan pihak pertanahan atau pertanahan. Kita klarifikasi dulu terkait prosesnya si sertifikat ini gitu. Apalagi kan warisan tuh, apalagi warisan yang banyak ya. Kan ada berbagai ini nih pihak-pihak yang menerimanya kan. Kalau ini nggak mau dijual, ternyata ini dijual sebagian tanpa pengetahuan yang ini gitu. Sebenarnya memang lebih ke arah apa ya, perdata ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di situ juga ada pidananya. Misalkan memasukkan dokumen, memasukkan tanda tangan gitu kan. KTP asal difotokopi gitu kan, padahal minta KTP untuk apa, ternyata digunakan untuk ngurus tanah. Kan ada yang seperti itu. Iya, oke. Baik, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi sedikit lagi tentang pemberantasan mafia tanah, Ibu ya. Kita jeda sejenak, Baraya Purnama tetap di sini dan nanti kita balik lagi di dialog interaktif Jaksa Menyapa. Di dialog interaktif bersama Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, hari Selasa 18 Februari 2025, dan saya masih bersama Ibu Yustika dan juga Ibu Irma Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Tadi kita ngobrol tentang mafia tanah ya. Nah, ini dari kejaksaan sendiri apa komitmennya ini dalam memberantas mafia tanah? Baik ya. Komitmen kejaksaan dalam memberantas mafia tanah, yaitu kejaksaan berkomitmen memberantas mafia tanah dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap JPU, Jaksa Penuntut Umum, yang menangani perkara mafia tanah di pengadilan. Kemudian kejaksaan siap menindak tegas oknum kejaksaan yang kedapatan melindungi mafia tanah. Kemudian kejaksaan akan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat kejaksaan. Kemudian kejaksaan siap bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, baik itu kepolisian, kehakiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau Kepala BPN, dan dalam rangka memberantas mafia tanah. Kemudian kejaksaan membuka secara luas kepada masyarakat yang ingin membuat pengaduan dan melaporkan kegiatan mafia tanah yang terjadi di masyarakat. Kemudian kejaksaan siap memberikan saran kepada pemerintah dalam rangka pencegahan kasus pertanahan, mafia tanah, dan regulasi pertanahan. Iya, ya mungkin harus ada kerjasama dengan BPN itu sendiri ya. BPN itu betul, iya gitu. Ketika ada orang yang ingin menerbitkan sertifikat itu kan, harus lebih hati-hati mungkin ya, jangan sampai ada terjadi sehingga terjadi sertifikat ganda gitu ya. Oke. Betul, ya. Tetap berkolaborasi ya. Karena setahu saya juga pihak kantor pertanahan itu juga sangat selektif lah menerbitkan sertifikat itu. Ada banyak sekali aturan ya untuk bisa menerbitkan sebuah sertifikat itu. Cuman di sini kita mencegah jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain gitu. Iya. Mudah-mudahan setelah adanya penanganan seperti itu, kasus-kasus seperti ini menjadi menurun ya Bu ya. Menurun. Kalau bisa jangan sampai ada gitu. Karena yang namanya kasus tanah itu ya, sengketa-sengketa seperti itu kan bikin rame lah, ribet ya. Ribet. Saya pernah mendengar juga sih ada kasus seperti itu, dan itu ternyata perkaranya berjalan sangat panjang gitu, karena yang satu yang satu ya kayak gitulah, yang betul gitu. Jadi mempertahankan betul gitu ya. Itu mungkin perkara yang memang agak-agak ya perlu penyelesaian yang luar biasa ya. Baik, masih ada beberapa menit lagi waktu kita untuk sama-sama di sini, dan saya akan coba menanyakan tentang
pengawasan aliran kepercayaan masyarakat nih, ya. Ya mudah-mudahan tidak muncul lagi seperti tahun-tahun beberapa tahun yang lalu ya. Tapi mungkin di sini juga kejaksaan tadi sudah sedia payung sebelum hujan lah mungkin ya. Sudah siap-siap siaga untuk menangani atau mencegah hal itu terjadi. Tentang pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini gimana, Bu? Iya. Jadi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM itu salah satu upaya negara ya dalam melindungi agama yang ada di masyarakat. Di mana peranan PAKEM atau pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dititik beratkan pada peningkatan upaya-upaya yang bersifat preventif dengan melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya serta instansi keagamaan. Iya. Pengawasannya sendiri itu seperti apa, Bu? Jadi untuk pengawasan aliran kepercayaan ini di kejaksaan ini dibentuk yang namanya tim PAKEM. Tim pengawasan kepercayaan, aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Di sini kita berkolaborasi dengan kepolisian, dengan Kementerian Agama, kemudian dengan TNI, ya kan, kemudian dengan Kesbangpol, kemudian dengan organisasi keagamaan, FKUB gitu kan, MUI gitu kan. Nah, sifatnya ini kita bersifat koordinasi. Jadi kita berkumpul, kita selama satu atau kita biasanya dalam 1 bulan tuh dua kali kita pertemuan, kita akan membahas apakah ada permasalahan terkait isu-isu keagamaan yang berindikasi mengganggu ketertiban atau ketentraman umum, atau ada indikasi ini bisa menimbulkan keributan atau gesekan di dalam masyarakat. Nah, kita kaji gitu, jangan sampai kejadian-kejadian beberapa tahun silam itu terjadi kan, ada perusakan masjid, ada perusakan rumah warga, karena kan memang kalau isu keagamaan itu yang paling sensitif sekali. Tapi kan kita jangan sampai di sini ada muncul suatu aliran yang menodai suatu agama gitu. Makanya kita pengawasan kita di arah situ. Oke. Ya, dengan demikian semoga dengan strategi seperti itulah, strategi mungkin bisa dibilang, semoga ini bisa menurunkan kasus-kasus yang pernah terjadi tahun lalu. Mudah-mudahan tidak ada lagi lah kasus seperti itu ya, sehingga masyarakat menjadi lebih kondusif gitu ya. Oke. Ya, terakhir mungkin Bu, barangkali ada statement akhir untuk pertemuan kita hari ini, silakan. Untuk seluruh masyarakat ya, khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang menjadi pendengar setia Purnama FM ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa bisa mengenali hukum, agar kita bisa menjauhkan diri dari yang namanya hukuman. Jadi perlunya kesadaran hukum dan kerjasamanya juga untuk bisa membantu mendukung program-program kami ya, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib. Oke. Baik, Balai Purnama, tuntas obrolan kita di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa hari ini dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Terima kasih kehadirannya Ibu Sidika dan Ibu Irma. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain di di program yang lain ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini tuh bermanfaat, bisa mencerahkan juga untuk masyarakat, sehingga bisa melek hukum gitu ya. Oke, terima kasih Balai Purnama. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Sehat selalu, panjang umur. Dari Legend Ibrahim Aji Indih yang Tasikmalaya, saya Ira, Ibu Yustika, Ibu Irma. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.